vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PAS penilaian akhir semester ganjil semester 1 SMK, SMA maupun MA, tentunya di part kedua. Bagaimana model soal dan pembahasannya? Kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, soal yang pertama, watak marah tokoh dalam kutipan tersebut terdapat dalam kalimat. Kita cek ya bacaannya. Kartawi menelan ludah, ia merasa ada gelombang pasang naik, ya ini ya, dan menyebar ke seluruh tubuh pembuluh darahnya. Di bawah cahaya lampu listrik 10 watt, wajahnya tampak sangat berat dan kecut. Watak marah ya, kita cek. Kartawi menelan ludah, tidak. Ia merasa ada gelombang pasang naik, ya ini ya, naik darah ya, atau marah ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita cek yang C, gelombang pasang menyebar. Yang menyebar tidak. Wajahnya tampak sangat berat dan kecut di bawah cahaya lampu listrik 10 watt. Jadi yang menunjukkan watak marah ini gelombang pasang naik, berarti naik darah. Akibatnya adalah marah ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi para kerja adalah yang paling tepat ya. Ada hal menarik tentang resiko putus asa. Ada yang miskin bunuh diri karena atau sehingga ya. Sehingga salah ini. Karena atau akibat ya. Karena krisis ekonomi. Ada pula yang orang super kaya yang bunuh diri ya. Karena tertipu dana investasi sampai jutaan dolar. Oleh sebab itu berharap menuntut keberanian moral. Mana ini ya? Nah, yang paling tepat kalau karena, hingga, sama, oleh sebab itu. Ya, kalau yang di D akibat, karena ada orang miskin bunuh diri akibat krisis, ada pula orang-orang yang bunuh diri. Nah, jadi jawabannya ini yang paling tepat ini ya. D ya. Akibat, karena, dalam, dan oleh sebab itu. Jadi konjungsinya menggunakan oleh sebab itu ya, bukan karena itu. Jadi jawabannya antara D dan E. Misalkan kita jawab E, karena krisis ekonomi. Ada pula yang super kaya yang bunuh diri karena, hingga jutaan dolar. Ya. Jadi jawabannya dalam jutaan dolar ya, dalam jutaan dolar. Oleh sebab itu berharap menuntut ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Korek. Soal berikutnya, soal nomor 3. Unsur ekstrinsik yang terkandung dalam kutipan novel tersebut adalah ekstrinsik yang tidak ada di sini ya. Kita cek. Aku ingin menyelamatkan Jimbron walaupun benci setengah mati pada Arai. Aku dan Arai menopang Jimbron dan beruntung kami berada di labirin gang yang membingungkan. Apa itu jawabannya? Ya, aku ingin menyelamatkan Jimbron walaupun benci setengah mati pada Arai. Aku dan Arai menopang. Nah, menopang berarti apa? Unsur apa? Dan beruntung kami berada labirin gang yang membingungkan. Nah, ini kan tradisi tidak ya, budaya tidak. Nah, ini antara sosial, ekonomi, dan politik. Nah, sosial buktinya apa? Nah, ini kekeluargaan, kerjasama. Maka bidang sosial ya, teman dengan satu teman lain namanya sosial ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Unsur intrinsik yang paling dominan, nah, yang namanya saja unsur intrinsik, berarti tidak ada nilai budaya, tidak ada aspek sosial. Antara C, D, dan E. Kita simak ya kalimatnya.
Apalagi yang namanya huruf kanji, begitu berat rasanya aku bisa menjawab dengan benar semua soal ujian bahasa Jepang itu ya. Nggak paham ya. Tapi Han harus punya keyakinan bahwasanya dia pasti bisa. Keyakinan itu adalah kunci kemenangan sebelum perang. Berarti apa? Keyakinan, ya kan? Berat rasanya, keyakinan. Berarti apa? Watak atau karakter tokoh. Jadi keyakinan, PD ya, berat rasanya. Ini berarti apa? Karakter tokoh ya. Gampang ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Karakter tokoh Tegar dalam kutipan novel tersebut dapat diketahui melalui karakter tokoh Tegar ya. Kita cek karakter tokohnya. Tegar seorang pemuda sukses. Nah, ini sudah ada dijelaskan kok. Tegar seorang pemuda sukses. Ya udah, jawabannya apa? Jawabannya adalah penjelasan langsung. Nah, ya kan? Ini kan sudah dijelaskan kalau Tegar seorang pemuda sukses. Sudah, wataknya sukses. Nah, dialog nggak ada, pikiran tokoh enggak, tindakan tokoh enggak, sifat tokoh enggak. Jadi langsung dijelaskan bahwa watak atau karakter Tegar adalah pemuda yang sukses. Ya, nah ini sudah dijelaskan langsung. Jadi jawabannya adalah B. Itu karakter tokoh secara analitik ya. Jadi ada yang menggunakan analitik itu secara langsung. Jadi yang diceritakan tokoh secara langsung, wataknya di dalam bacaan. Ini secara langsung. Kalau secara tidak langsung adalah A, B, D, E itu secara dramatik atau secara tidak langsung. Jadi tidak disampaikan langsung di dalam cerita. Nah, jadi karena ini secara langsung maka jawabannya adalah penjelasan langsung ya, korek. Baik, soal berikutnya. Soal nomor 6. Amanat yang dapat kita ambil dalam kutipan novel di atas adalah yang namanya amanat adalah pesan kebaikan. Kita baca dulu ya. Novel Sunset bersama Rosie karya Terelie menceritakan tentang persahabatan sekaligus kisah cinta seketika. Tokoh Tegar diceritakan harus patah hati melihat sahabat sekaligus gadis Rosie yang dicintainya dilamar oleh temannya sendiri bernama Nathan. Jadi cinta seketika. Jadi tiga ini berteman tapi semuanya saling mencinta, tetapi yang dia disukai temannya ya. Namun setelah mereka menikah, bencana datang, yaitu Nathan harus kehilangan nyawanya karena peristiwa bom Bali. Setelah kejadian tersebut, Rosie menjadi depresi dan anak-anaknya sangat sedih. Jadi temannya meninggal ya. Tegar tidak kuasa melihat keluarga Rosie. Ia pun menolongnya sampai keadaan pulih, sampai dia harus membatalkan pernikahannya dengan Sekar. Nah, jadi ibunya teman lagi ya, mau nikah lagi ini. Berjalannya waktu, keluarga Rosie pulih seperti dahulu kala. Takdir menyatukan Tegar dan Rosie untuk bersatu. Berarti ini si Tegar ini nggak jadi nikah dengan si Sekar ya, tetapi malah dia menikah dengan jandanya temannya Nathan tadi ya. Paham ya maksudnya ya? Kita cek ya. Nomor 6 kita cek. Menolong siapapun untuk mendapatkan keuntungan. Enggak. Ini siapapun ya, ini terkesan negatif ya. Kasihanilah mereka yang kita cintai. Tidak sesuai dengan bacaan. Bersenanglah karena dibalik musibah. Enggak. Tolonglah teman yang tertimpa musibah walaupun itu berupa hal yang sangat kecil. Betul ya, ini jawabannya ya. Tolonglah teman yang tertimpa musibah sesuai dengan bacaan walaupun itu berupa hal yang sangat kecil. Jadi di sini kan menolong ya, menolong, tapi takdir yang menyatukan dia juga bersatu kembali. Jadi jawabannya adalah D. Di sini tidak ada indikasi si Tegar berbuat negatif ya. Jadi kita jawabannya adalah D ya. Korek. Soal berikutnya. Soal nomor 7 ya. Kalimat yang menunjukkan latar tempat terdapat pada nomor latar tempat. Ya, kita cek. Perahu terombang-ambing pelan. Nah, ini terombang-ambing pelan. Jasmine memperbaiki posisi snorkel. Tegar meneriakkan agar tidak jauh-jauh. Jasmine mengacungkan tangannya. Dari sini terlihat betul betapa senang Jasmine. Perahu terombang-ambing ini di mana? Di laut. Yang udah jelas jawabannya adalah A. Ada kata perahu ya, terombang-ambing kan berarti di laut ya. Itu jadi jawabannya adalah A. Meskipun di sini tidak ada kata laut ya. Kata-kata perahu kan terombang-ambing kan jelasin di laut. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 8.
Konjungsi temporal, nah, konjungsi waktu terdapat pada kalimat nomor ya. Temporal itu waktu ya. Nah, kita cek terdapat pada nomor berapa. Gak lama kemudian gue dan Trisna berangkat ke bioskop. Gak lama kemudian ya. Trisna memang tergila-gila sama Harry Potter, semua blognya penuh dengan tulisan Harry Potter. Di buku hariannya di SMA, di kolom cerita terjemah menuliskan pengen ketemu Harry Potterku untuk menyihirku menjadi gadisnya yang cantik dan manis. Sebetulnya ada konjungsi ini kemudian, ini berarti waktu ya. Nggak lama kemudian ya. Jadi jawabannya adalah A. Ya, ada konjungsi kemudian. Jadi temporal itu ada konjungsi lalu, kemudian, selanjutnya ya. Ini ada kata kunci kemudian. Baik, saya lanjutkan. Soal nomor 9. Cuplikan teks novel tersebut termasuk ke dalam unsur. Nah, kita cek ya. Pesawat Garuda jurusan Jakarta Tokyo itu mendarat di Bandara Narita pukul 11. Nah, Aira menghirup nafas dalam. Dirasakannya kesejukan. Nah, berarti bahas situasi ya. Situasi di sini. Jadi jelas jawabannya adalah A. Kalau pengungkapan peristiwa ada kejadian ya. Konflik ada masalah, klimak ada masalah yang memuncak, penyelesaian adalah akhir dari suatu cerita. Di sini situasi ya, bukan peristiwa tetapi keadaan. Dirasakannya kesejukan udara, ia tersenyum tipis. Jadi ungkapan peristiwa tidak. Jadi jawabannya adalah pengenalan situasi cerita. Oke ya. Jadi beda dengan pengungkapan peristiwa. Kalau pengungkapan peristiwa ada peristiwa yang terjadi di situ, ada tindakan. Nah di situ tidak ya. Jadi jawabannya adalah A. Gitu ya. Baik, korek. Soal berikutnya, soal nomor 10 adalah soal yang terakhir ya. Kalimat yang menggunakan kata berantonim adalah perlawanan makna kata. Jadi perlawanan makna ya, makna kata. Makna ya. Jadi gini, simbolnya gini ya. Nah, ini simbolnya. Jadi berlawanan makna kata. Apa ya? Kita cek. Tapi tak ada pasangan yang tersiksa untukku. Satu kalimat. Ayolah temani saya nomor 2. Tak apalah yang sakit-sakit sedikit. 3. Apa kata anak muda itu? 4. Lupakan sejenak segala duka. Sejenak ikut berlupa senang. Nah ini ada duka, ada senang. Jadi jawabannya apa? Kalimat terakhir ya, nomor 5. Nah itu namanya antonim, berlawanan makna kata. Di satunya duka, satunya senang dalam satu kalimat. Ini kalimat nomor 5. Ya itu antonim. Kalau sinonim persamaan makna kata ya, bukan kata tapi makna kata. Paham ya? Itu penjelasan dari nomor 1 sampai nomor 10. Semoga lebih jelas. Jika kurang jelas atau belum paham betulan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.